Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal, kelas 11 TKJ 3. Saya akan mempresentasikan proses komunikasi data dalam jaringan. Pengertian komunikasi data. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa komunikasi data merupakan pertukaran data antara dua perangkat melalui beberapa media transmisi. Dengan demikian, yang dimaksud dengan proses komunikasi data dalam jaringan adalah proses transmisi data yang berlangsung melalui satu titik ke satu titik atau satu titik ke banyak titik. Agar proses komunikasi data dapat berlangsung, maka setiap peralatan komunikasi yang digunakan harus saling terhubung satu sama lain dengan menjadi bagian dari sistem komunikasi keseluruhan. Karena itu, proses komunikasi data yang berlangsung dalam sistem komunikasi data umumnya terdiri dari tiga sistem utama, yaitu sistem sumber, sistem transmisi, dan sistem tujuan. Sistem utama pada komunikasi data. Sistem sumber adalah sistem pengirim data yang terdiri atas sumber data dan transmitter. Sistem transmisi adalah sistem pengirim data yang dapat berupa jaringan transmisi tunggal atau kompleks yang menghubungkan sumber data dan tujuan. Pengiriman data menggunakan sistem transmisi mengandung arti bahwa data dikirim melalui saluran komunikasi point to point atau point to multipoint, misalnya serat optik atau saluran komunikasi nirkabel. Sistem tujuan adalah sistem penerimaan data terdiri atas penerima data dan tujuan. Unsur yang terdapat pada sistem utama. Sumber data atau searcher adalah unsur komunikasi data yang memiliki tugas untuk mengirim informasi seperti terminal, komputer, dan lain-lain ke tujuan untuk menggunakan jaringan. Tanpa adanya perintah atau perintah sebagai salah satu contoh interface pada komunikasi data, sumber tidak akan mengirim data ke tujuan. Untuk itu, jika sumber mengirim data, hal ini berarti satu tujuan meminta data dengan menggunakan bahasa tertentu. Transmitter adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk mengubah data ke dalam bentuk yang dibutuhkan oleh tujuan. Contoh transmitter adalah modem yang mengubah secara akurat sinyal analog ke sinyal digital, dan begitu juga sebaliknya. Media komunikasi data atau medium adalah jalur di mana pesan mengalir dari pengirim kepada penerima. Dengan demikian, fungsi media berkomunikasi data memberikan jalan atau jalur khusus antar hasil keluaran transmitter dan masukan penerima atau receiver. Media komunikasi data dapat berupa kabel T-shooter pipe, kabel coaxial, kabel serat optik, laser, atau gelombang radio. Penerima atau receiver adalah salah satu komponen dalam sistem komunikasi data yang bertugas menerima pesan, dalam artian memproses sinyal yang diterima untuk dikembalikan ke bentuk sinyal pesan yang sesuai. Sebagaimana pengirim, penerima dapat berupa komputer, workstation, televisi, dan lain-lain. Pesan atau messenger adalah data yang dikomunikasikan. Pesan komunikasi dapat berupa teks, angka, gambar, suara, atau video, ataupun komunikasi dari setiap bentuk informasi atau data. Protokol atau percocol adalah seperangkat aturan yang mengatur komunikasi data
protokol merepresentasikan kesempatan antara berbagai perangkat komunikasi. Tanpa adanya protokol, dua perangkat komunikasi bisa jadi terhubung, namun tidak berkomunikasi satu sama lain. Komunikasi data dalam jaringan yang dikutip dari Data and Computer Connection karya Williams Sterling 2007. 1. Pengguna memiliki ide. Tahap awal dari proses komunikasi data dalam jaringan adalah pengguna memiliki ide atau gagasan dan bermaksud untuk mengirimkannya kepada pengguna lainnya. Ide atau gagasan ini kemudian dituang ke dalam bentuk pesan. Pesan ini dapat berupa teks, angka, gambar, suara, ataupun video. Yang kedua, pengguna memasukkan pesan melalui perangkat masukan data. Kemudian pengguna memasukkan pesan tersebut melalui perangkat masukan atau perangkat input seperti papan ketik komputer, mouse, scanner, joystick, dan pedal, panel sensitif, sentuhan atau touch scanner, jenis-jenis kamera digital, dan HCM, mikrofon dan handphone, atau graphic patch. Perangkat masukan data adalah perangkat yang digunakan untuk menerima input atau masukan berupa data atau perintah untuk program yang akan diolah dalam komputer. Yang ketiga, pemrosesan data oleh sumber data. Pesan yang telah dimasukkan melalui perangkat masukan kemudian diolah atau diproses, dikalkulasi dan dikelola oleh otak komputer atau CPU atau sumber data lainnya. Yang keempat, data disimpan sementara di memori. Setiap informasi atau data kemudian ditempatkan atau dimasukkan ke dalam bentuk analog atau digital seperti dipecahkan ke dalam beberapa kelompok atau segmen data yang disebut dengan paket. Masing-masing paket data terdiri dari data aktual yang dikirimkan kepala data, informasi tentang jenis data, asal data, tempat tujuan data, dan bagaimana data tersebut disajikan ketika sampai ke tempat tujuan. 5. Data dikirimkan ke transmitter. Data yang telah dimasukkan kemudian dikirim ke transmitter sebagai rangkaian bit digital. Transmitter ini kemudian melakukan proses encoding terhadap perangkat bit digital tersebut, kemudian mengirimkannya ke dalam bentuk sinyal analog yang sesuai dengan media transmisi yang digunakan. Misalnya, modem yang mengonfirmasi sinyal analog menjadi sinyal digital dan begitu pula sebaliknya. Yang keenam, sinyal dikirimkan melalui media transmisi. Sinyal analog ini kemudian dikirim melalui media transmisi. Media transmisi atau media komputer data adalah jalur fisik yang harus dilewati oleh data dan transmitter ke receiver atau penerima. Adapun macam-macam media komunikasi dalam jaringan diantaranya adalah kabel tembaga, serak optik, saluran komunikasi nirkabel, dan lain-lain. 7. Sinyal diterima oleh penerima. Penerima kemudian menerima sinyal yang dikirimkan melalui media transmisi atau media komunikasi data dan mengonfirmasikannya ke dalam bentuk yang sesuai dengan alat atau instrumen yang dituju. Misalnya, modem menerima sinyal analog dari media transmitter atau media komunikasi data yang menghubungkannya menjadi rangkaian bit digital yang dapat diterima oleh sistem komputer sebagai penerima. 8. Penerima mengirim rangkaian bit digital ke tujuan.
Rangkaian bit digital ini kemudian dikirim ke komputer. Output dinamakan rangkaian bit. Tersebut akan disampaikan untuk sementara di dalam memori data atau output. Dalam beberapa kasus, sistem tujuan akan berupaya untuk memperingatkan bila terjadi error. Dan untuk selanjutnya bekerja sama sesuai sistem sumber sampai akhirnya mendapatkan data yang besar dan data yang bebas dari error. Hasil pengelolaan data ditampilkan melalui perangkat keluaran. Data-data ini kemudian diberikan kepada pengguna melalui satu perangkat keluaran atau output. Perangkat keluaran adalah perangkat yang berfungsi untuk menampilkan hasil pengelolaan data yang dilakukan oleh otak komputer atau CPU, seperti monitor atau kartu video, video card, printer, dan speaker. Yang ke-10, pesan diterima oleh pengguna. Tahap terakhir ini, proses komunikasi data dalam jaringan adalah pesan diterima oleh pengguna. Pesan yang diterima oleh pengguna yang dituju adalah pesan yang sama dengan pesan yang dikirimkan oleh pengguna sebelumnya, atau dengan kata lain, pesan atau message yang diterima oleh pengguna merupakan salinan dari pesan aslinya. Efektivitas sistem komunikasi data bergantung pada 4 karakter utama. Yang pertama, delivery adalah sistem komunikasi data harus mengirim data ke tujuan yang tepat, dan data juga harus diterima oleh perangkat atau pengguna yang dituju sebagai fungsi komunikasi data. Akurasi adalah sistem komunikasi data harus mengirim data secara akurat dan tidak boleh dapat dikirimkan atau rusak akan menjadi data yang tidak dapat digunakan oleh pengguna. Timeliness adalah sistem komunikasi data harus mengirim data dalam jangka waktu tertentu, dalam artian data yang dikirim terlambat akan sangat tidak berguna. Yang terakhir atau yang keempat, Jelter mengacu pada variasi waktu data yang diterima. Manfaat mempelajari komunikasi data dalam jaringan. Yang pertama, kita mengetahui dan memahami pengertian komunikasi data. Kedua, kita mengetahui dan memahami elemen-elemen komunikasi data. Dan yang ketiga, kita mengetahui dan memahami proses komunikasi data secara singkat. Demikianlah ulasan singkat tentang proses komunikasi data dalam jaringan. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang komunikasi data dan proses komunikasi data dalam jaringan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.